Selamat sore pemirsa. Wah, disuguhkan dengan pemandangan mobil eksklusif. Di belakang saya ada Toyota Foxy. Tepatnya Toyota Foxy generasi pertama ya. Toyota Foxy generasi pertama yang panel instrumennya ada di tengah. Ya. Baik Toyota Foxy atau Toyota Noah generasi pertama itu masuk ke Indonesia melalui jalur importir umum, bukan resmi. Kalau Toyota Noah generasi kedua itu baru masuk resmi ke Indonesia lewat Toyota Astra Motor plat TPM, tetapi nomenklaturnya diganti menjadi NAV1, Navigation atau Navigator number 1. Ya. Nah, karena mungkin permintaan pasar Indonesia dan juga Toyota itu melihat kok Nissan Serena auranya lebih sporty tapi tetap bisa dipandang sebagai sebuah mobil keluarga yang nyaman, elegan, enak dipandang gitu ya. Jika dibandingkan dengan RAV1, akhirnya pada generasi ketiga dari Toyota Noah itu barulah Toyota memasukkan Foxy yang lebih sporty dari Noah generasi ketiga. Perbedaan signifikannya selain platform baru, peletakan panel instrumennya juga berada di depan setir. Kalau Noah dan Foxy generasi pertama dan kedua itu peletakan panel instrumennya ada di tengah dashboard. Baru ketika generasi ketiga Noah Foxy itu panel instrumennya ada di depan setir. Nah, di generasi ketiga dari Noah ini terpecah menjadi 3 model. Ada Noah, ada Foxy, ada Esquire. Tulisannya Esquire, tapi nggak masuk sini. Hanya ada di Jepang aja. Baru ketika memasuki era TNGA, Toyota New Global Architecture, baru kembali lagi ke setelan awal. Hanya ada Noah dan Foxy saja gitu. Dan seperti biasa, sama seperti sebelumnya, Toyota Astra Motor kembali membawa Foxy ke Indonesia. Foxy generasi keempat. Apa perbedaannya? Nah, ini teman-teman. Perbedaannya adalah kasta. Kalau dulu kan Noah sebagai model induk itu kan selalu diposisikan sebagai model yang top ya. Sementara Foxy itu sebagai model yang beraura sporty gitu. Model yang beraura sporty dan ground clearance-nya lebih sedikit rendah daripada Noah. Yo, awalnya begitu. Saya tuh udah 2 kali diganggu loh bikin YouTube hari ini. Gue tuh lagi sebenarnya kalau ketika setiap saya bikin YouTube ini tuh nggak pengen diganggu gitu loh. Coba komen atau kirim ya teman-teman ya, kirim sugesti, kirim saran ke saya tak lewat PM, private message gitu ya. Kalau saya lagi bikin YouTube begini, saya harus hire pengawal apa enggak ya? Buat ya ngediemin orang gitu loh. Ngediemin orang dari ganggu saya bikin konten YouTube kayak gini. Karena ngebikin YouTube itu dikata gampang. Susah bro. Konsepinnya, mikirin apa yang bakal dibahas, macam-macamnya. Kalau yang belum lagi kalau pakai skrip,
pakai naskah. Kalau saya kan nggak pakai skrip, langsung plug gitu aja. Lebih susah pakai skrip apa nggak pakai skrip? Dua-duanya sama aja. Jadi makanya jangan remehkan yang namanya making contents atau membuat konten di YouTube itu nggak mudah, teman-teman. Mau itu yang pakai naskah ataupun yang nggak pakai naskah, atau nggak pakai skrip atau pakai skrip, ya mau scripted atau unscripted kayak saya gini, itu nggak mudah, teman-teman. Hargailah. Jangan ketika kita lagi bikin YouTube kayak gini kamu ganggu segala macam. Ya, saya paling nggak suka kalau udah diganggu kayak gitu. Kalau cuma sekedar disapa-sapa saya juga nggak mau, buyar konsentrasi saya. Terserah mau dibilang dasar nih belagu banget, nggak ramah, arogan, sombong, songong gitu kan, nggak apa-apa, it's okay. Tapi sebenarnya bukan itu kok, bukan itu cara menyimpulkannya. Lah sekarang begini, kita lagi belajar bawa motor. Baru pertama nih kita belajar bawa motor. Kan perlu konsentrasi kan. Kita diganggu sama orang. Ya, buyar gak konsentrasi? Akan OTW buyar. Gitu loh. Beda coy. Antara orang sombong, songong, arogan, dan orang yang lagi konsentrasi. Itu beda, teman-teman. Nah sekarang gini, kenapa pembangunan Indonesia ini tersendat terus dari zaman Pak Harto malah sampai hari ini? Ya karena gak pernah konsentrasi pemerintahnya dalam membangun. Jadi pembangunannya gak pernah diseriusin, pembangunannya gak pernah dikonsentrasiin. Pembangunannya cuma terkesan main-main doang. Yang penting dibangun. Masalah ini dan itunya ntar belakangan dah gitu. Lah hasilnya lihat. Di daerah yang sama sekali gak ada penumpang udaranya, seperti di daerah mana itu ya, Blora di Jawa Tengah gitu. Blora itu nggak ada penumpang udara, teman-teman. Ngapain dibangun bandara di sana? Ngapain bangun bandara di sana? Ya, ngapain bangun bandara di daerah yang sama sekali nggak ada potensi untuk konsumen penumpang udara? Yang ngebangun pemerintah lagi. Pakai uang siapa? Uang rakyat. Beda halnya dengan Bandara Doho. Bandara Doho tahu di mana? Di Jember, Jawa Timur. Nih. Bandara Doho di Jember itu dibangun pakai uang pribadi. Itu juga punya bandara, bukan punya pemerintah, punya PT Gudang Garam, punya perusahaan, bandara swasta. Nih saya jadi pengen buang air dulu, teman-teman ya. Nanti kita sambung lagi habis saya break buang air. Ya. Bandara Doho itu dibangun di Jember oleh PT Gudang Garam untuk sebuah alasan, memperlancar logistik bisnis mereka lewat jalur udara. Meskipun kemudian juga difungsikan sebagai bandara untuk penerbangan komersial. Tapi pertanyaan saya, adakah penumpang komersil
di adakah potensi penumpang udara di daerah Jember situ? Sebab itulah makanya rekan-rekan sekalian, ya, nggak bisa pembangunan itu hanya dianggap sebagai lelucon-lelucon belaka. Yang penting asal dibangun dah. Yang penting udah gue bangun. Mau kepake nggak kepake, mau bagaimananya mah bodo amat gitu. Itu adalah menurut saya sebuah kesalahan berlogika yang akut. Saya break bentar teman-teman, mau buang air. Welcome back. Jadi itu penyebabnya kenapa sekarang lagi ngetren anak-anak pukul-pukul karpet masjid. Gara-gara ada permainan kayak gitu rupanya. Hahaha, baru tahu gitu loh. Ya, maksud saya tuh gini loh teman-teman ya. Apa? Apa namanya? Main boleh gitu loh. Tapi harus tahu tempat. Gitu loh. Karpet masjid itu bukan untuk di gepok-gepok kayak gitu. Karpet masjid itu untuk sholat, untuk ibadah, untuk bersujud pada Allah, bukan untuk dikepok-kepok kayak gitu, kecuali kalau mau dibersihin. Nah, baru dah. Tapi dibersihinnya pun juga tidak sembarangan. Nah, lanjut yang tadi ya. Jadi makanya kenapa pembangunan di Indonesia ini kesannya mampet, ya. Ya karena pembangunannya nggak pernah diseriusin, pembangunannya nggak berkonsentrasi orang. Ibaratnya udah yang penting asal kebangun dah gitu. Masalah kepake nggak kepake itu nomor sekian gitu. Nggak bisa begitu. Pembangunan itu bukan sekedar asal bangun, kemudian masalah kepake nggak kepakainya itu belakangan. Nggak begitu. Namanya pembangunan harus direncanakan dengan matang. Namanya pembangunan harus dikonsep dengan baik. Namanya pembangunan itu harus disesuaikan dengan kebutuhan. Kebutuhan masyarakat pengen apa, baru disediakan. Sebagai contoh, sederhana saja. Di daerah yang diperkirakan membutuhkan penumpang, di daerah yang diperkirakan akan banyak pengguna transportasi udara seperti pesawat terbang. Nah, disitulah baru kemudian dibangun bandar udara. Kalau di daerah itu pengguna pesawat terbangnya tidak banyak, ngapain dibangun bandara? Gitu loh. Sama halnya ketika kita membangun atau mendesignasi bandara tersebut sebagai bandara internasional. Kalau tidak ada pengguna untuk penerbangan ke luar negeri, ngapain juga didesignasi sebagai bandara internasional? Makanya untung saja di akhir pemerintahan Bapak Presiden ke-7 Republik Indonesia, Bapak Joko Widodo atau Pak Jokowi, 17 bandara di Indonesia yang tadinya mendapat designasi sebagai bandara internasional dicabut statusnya sebagai bandara internasional dan turun sebagai bandara domestik saja. Dan itu jumlahnya 17 itu banyak.
beberapa yang bisa saya sebut seperti Bandara Ahmad Yani di Semarang, Jawa Tengah, Bandara Adi Sumarmo di Boyolali. Meskipun itu malah secara iklan itu dipromosikan sebagai bandara yang melayani kota Solo atau Karasidenan Solo, ya, Karasidenan Surakarta. Secara administratif bandara tersebut ada di Boyolali. Boyolali masih merupakan bagian dari Karasidenan Solo. Kemudian ada Bandara Sultan Mahmud Badarudin 2 Palembang, dicabut statusnya sebagai bandara internasional. Jadi hanya bandara domestik saja. Ya karena semenjak beberapa tahun ke belakang tidak ada lagi penerbangan dari luar Indonesia ke Palembang. Tidak ada, teman-teman. Tidak ada. Bandara di Sumatera sekarang yang melayani penerbangan dari internasional itu hanya Bandara Sultan Iskandar Muda sebenarnya bukan di Banda Aceh. Secara administratif lokasinya itu ada di Aceh Besar, Kabupaten Aceh Besar, tepatnya di daerah Belang Bintang. Ya, kayaknya kadang masih disebut sebagai Bandara Belang Bintang. Kemudian Bandara Internasional Kuala Namu, orang mengatakan di Medan. Padahal sebenarnya secara administrasi Bandara Kuala Namu atau KNO itu ada di Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara. Itu doang bandara. Sama satu lagi, Bandara Hang Nadim di Batam, Kepulauan Riau. Nah, itulah yang kemudian disebut sebagai bandara internasional di Pulau Sumatera. Selain Sultan Mahmud Badarudin II Palembang, Bandara Raden Inten II di Branti, Lampung Selatan, ya. Walaupun disebutnya sebagai bandara yang melayani kota Bandar Lampung, pada kenyataannya itu berada di Kabupaten Lampung Selatan. Bandara Raden Inten II itu. Ya. Bandara yang melayani Bandar Lampung, tapi secara administrasi masuknya berada di wilayah Kabupaten Lampung Selatan, tepatnya di daerah Branti. Di daerah Branti. Makanya seringkali disebut sebagai Bandara Branti. Gitu. Di Lampung Selatan. Gitu. Kenapa? Karena tidak ada penerbangan dari luar negeri ke Lampung. Tidak ada, makanya jadi diturunkan designasinya hanya sebagai bandara domestik saja. Itu. Jadi jangan terlalu gegabah juga mendesignasi bandara ini sebagai bandara internasional. Tunggu dulu. Ini ada nggak potensi untuk penerbangan internasionalnya? Kalau ada bilang ada, kalau nggak ada ya nggak ada gitu loh. Jadi pembangunan itu tidak main-main kan. Nah makanya saya bagi di sini, untuk membangun Indonesia dengan baik dan benar, paling tidak modalnya satu, konsentrasi. Konsentrasi, tempatkan sektor utama yang benar-benar harus menjadi prioritas nomor satu, dan mana sektor-sektor yang bisa kita designasi sebagai sektor pendukung dan sektor lain.
Sektor utamanya apa? Pendidikan, kesehatan, pembangunan sumber daya manusia, pangan, keamanan, keterjaminan pangan, ketahanan pangan, atau food security misalnya. Itu nomor satu. Jangan dipindah-pindah. Gitu. Jangan dipindah-pindah. Nah itu seriusin. Itu diseriusin. Jangan berpindah-pindah dipindah-pindah ke tempat ini, ke tempat itu. Jangan, teman-teman. Nanti malah kisruh seperti yang terjadi sekarang ini, ya, polemik gas melon 3 kg yang ya dikelutak-klatik lah. Untunglah kemudian Ketua Harian Partai Gerindra yang juga Wakil Ketua DPR Pak Sufmi Dasko mentabayun, mengklarifikasi bahwa larangan penjualan gas LPG 3 kg yang di sana itu, gas LPG 3 kg yang di sana itu di warung eceran itu bukan atas instruksi dan keputusan dari Bapak Presiden Prabowo Subianto. Nah, pertanyaan saya, lalu siapa yang memutuskan? Apakah melalui, dan diputuskannya melalui apa? Apakah melalui Permen, Peraturan Menteri ESDM yang saat ini dijabat Pak Bahlil Lahadalia, atau lewat apa? Karena kan untuk penentuan ini, ya kan, harus selalu ada aturannya dong. Baik itu melalui Kepres, keputusan presiden, atau melalui Perpres, peraturan presiden, atau melalui Kepmen, keputusan menteri. Gitu. Kan ada tuh runutan aturan-aturannya tuh. Ya. Itu harus dijelaskan. Lewat mana larangan gas LPG 3 kg itu diperjualbelikan melalui eceran? Apakah lewat peraturan menteri, atau instruksi menteri, atau Kepmen, keputusan menteri? Nah, ini yang harus kita pertanyakan gitu loh. Karena kalau nggak dipertanyakan, repot. Itu. Jadi kalau ternyata bukan keputusan dan kebijakan maupun instruksi dari Bapak Presiden Prabowo Subianto, lalu dari siapa? Masa iya? Kalaupun oke lah kita tafsirkan sebagai putusan sepihak dari Menteri ESDM Pak Bahlil Lahadalia, lewat apa dasar hukumnya? Apakah lewat keputusan menteri, Kepmen, atau melalui Permen atau peraturan menteri? Ini harus ada loh. Harus ada dasar hukumnya. Harus ada dasar hukum keputusan yang mendukung penerapan hal tersebut. Begitu kawan. Jadi kalau enggak bahaya. Bisa-bisa tambah rusak negara kita. Gara-gara policies demi policies, kebijakan demi kebijakan yang diambil ternyata tidak berdasar pada aturan hukum dan norma-norma peraturan perundang-undangan yang ada. Kalau begitu, nah ini bahayanya teman-teman. Lama-lama negara ini bisa menjadi negara yang otoriter dan malah jadi negara yang diperintah melalui dekret, atau dalam bahasa Inggrisnya disebut rule by decree. Nah ini jangan sampai terjadi teman-teman. Gitu. Jadi makanya harus konsentrasi kita dalam
mengawasi jalannya pemerintahan merah putih Presiden Prabowo Subianto di sisa 4 tahun yang akan datang. Terima kasih teman-teman sudah menonton. Selamat sore dan sampai bertemu kembali.